العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nah, Tayyib Iqra, baca dulu. Nanti kita i'rab sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahsanallahu ilaikum. Qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa rasulah sallallahu alaihi wasallam, amma ma 'ada ar-rasula fa innahu yuttaba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasula, amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Yaqulu Allah ta'ala, amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum." Terpotong itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum wa ulul amri hum al-umara'u wal ulama'u fa idza ata'u Allah wajabat ta'atuhum wattiba'uhum, amma idza khalafu amra Allah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa la ittiba'uhum fima khalafu fihi li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'a istiqlalan minal khalqi illa rasulallah sallallahu alaihi wasallam, wa ma 'adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wattaba'a ar-rasula. Hadhihi hiya al-ibadatu sahihah. Fa idza 'arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nari, 'arafta anna ahamma ma 'alayka huwa ma'rifatu dhalika la'alla ay yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya asy-syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha' wa dhalika bima'rifati arba'i qawa'idah dzakaraha Allah ta'ala ila fi kitabih asy-syarh. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nari, ay madama annaka 'arafta at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati yajibu an ta'rifa ma huwa asy-syirku lianna alladhi la ya'rifu syai'an yaqa'u fihi, fala budda annaka ta'rifu anwa'a asy-syirki min ajli an tatajannabaha lianna Allah hadzara min asy-syirki wa qala inna Allah Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, fa hadha asy-syirku alladhi hadha khataruhu wa huwa annahu yuharramu minal jannati innahu yuharrimu minal jannati innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa yuhramu minal maghfirati wa yuharrim sama tadi wa yuharrim minal maghfirati qala Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi idzan hadza khatarun 'azimun yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin lianna syirka qabla ayyi khatarin nah lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun fal wajibu an na'rifa ma huwa syirku minal kitabi was sunnati
Allahumma hadzara min syai'in illa yubayyinuhu wa ma amara bi syai'in illa yubayyinuhu lin-nasi fa huwa lam yuharrimu syirka lan sini lam Ustaz. Lam. Iya. Nah, terus lam yuharrimi syirka fa huwa lam yuharrimi syirka wa yatrukuhu mujmalan wa yatrukuhu. Nah, yatrukuhu mujmalan. Terus Bal bayyanahu fil Qur'anil azimi wa bayyanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bayanan syafiyan. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narji'u ila al-kitabil was sunnati hatta na'rifa asy-syirka wa la narji'u illa qawli fulan wa hadha sayati. Nah, terjemah. Maka harus tidak seorang pun di sana dari makhluk yang wajib mengikutinya. Yang mengikutinya itu wajib kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk mengikutinya. Terus yang wajib untuk diikuti, begitu saja. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang wajib diikuti kecuali Rasul SAW. Adapun selain Rasul, maka sesungguhnya dia diikuti dan ditaati apabila mengikuti Rasul SAW. Adapun apabila dia mendurhakai Rasul, menyelisihi Rasul, maka tidak ada ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, berimanlah dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wahai orang-orang beriman, ati Allah, taatilah Allah. Langsung. Tidak ada kata aminu, tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah. Terus wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan ulil amri, mereka adalah para pemimpin dan para ulama. Apabila mereka mentaati Allah, maka wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka. Adapun apabila mereka menentang perintah Allah, maka sesungguhnya tidak boleh mentaati mereka dan mengikuti mereka pada apa yang mereka selisihi pada pada apa yang mereka selisihi, pada apa-apa yang mereka dan pada perintah Allah, apa-apa yang mereka selisihi perintah Allah dalam. Terus karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di sana yang ditaati istiqlalan secara tersendiri. Yeah. Secara tersendiri dari kalangan makhluk kecuali Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqlalan itu secara tersendiri atau secara secara bebas. Jadi tidak boleh ditaati dengan ketaatan tersendiri. Kalau makhluk yang lain, dia ditaati kalau makhluk yang lain selain Rasul itu ditaati kalau mencocoki Allah dan Rasulnya, mencocoki perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dia menyelisih Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Itu maksudnya. Ya, maksudnya dia orang-orang lain selain Rasul itu boleh ditaati kalau mereka taat juga kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa atau tidak boleh ditaati. Itu makna istiqlal. Istiqlal tidak boleh ditaati secara tersendiri, dalam artian secara bebas, tidak terikat kepada Allah dan Rasulnya. Harus terikat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada mereka harus bergantung kepada ketaatan mereka kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan selain Rasul SAW, maka sesungguhnya dia ditaati dan diikuti apabila dia mentaati Rasul SAW dan mengikuti Rasul SAW. Ini adalah ibadah yang benar. Nah, dan apabila kamu telah mengetahui bahwasanya syirik itu apabila dia mencampuri ibadah, maka dia akan merusak ibadah.
dan membatalkan amalan, maka jadilah pemiliknya atau pelakunya itu termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Kamu mengetahui bahwasanya hal yang paling penting yaitu mengetahui hal tersebut. Semoga Allah membebaskanmu dari perangkap ini, yaitu syirik kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang dosa kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni apa-apa yang selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan hal tersebut dengan mengetahui 4 kaidah yang telah kembali ke mana itu dzalika? Jumlah sebelumnya. Yang mana? Ma'rifatu syirk, ma'rifatu dzalik. Jadi mengetahui hal tersebut, yaitu mengetahui kesyirikan, itu bisa diketahui dengan 4 kaidah yang Allah sebutkan. Terus yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kaidah-kaidah yang disebutkan oleh penulis di sini semuanya berasal dari Al-Qur'an. Semuanya berasal dari Al-Qur'an. Tidak ada yang beliau ambil dari pemikirannya sendiri. Semuanya berasal dari Al-Qur'an. Ini bukan kaidah dari pemikiran syekh atau dari pemikiran manusia. Semuanya berasal dari Al-Qur'an. Dan sebenarnya yang disebutkan oleh penulis ini 3 kaidah ya. Karena kaidah yang terakhir itu bagaikan kesimpulan saja. Yang menjadi pokok adalah 3 kaidah. Bagaimana caranya kita membedakan mana yang merupakan kesyirikan dan bukan kesyirikan. Ya, dengan mempelajari 3 kaidah ini kita akan mengenal kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang. Bahwa kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang sebenarnya tidak jauh beda dengan kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Cuman yang jadi masalah yang membuat manusia itu tertipu atau terjatuh di dalamnya karena terjadi pengkaburan. Pengkaburan karena apa? Perhatikan, pengkaburan karena pergantian nama. Cuma diganti namanya. Kalau dulu namanya begini, sekarang namanya begini. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang tidak tahu. Ini bukan seperti kesyirikan zaman dulu. Ini bukan syirik, ini beda. Ternyata hakikatnya sama, hanya sekedar berubah nama saja. Sekedar berubah nama saja. Iya, jadi sebenarnya kesyirikan zaman sekarang sama dengan kesyirikan zaman dulu, tidak jauh beda. Bahkan yang ada kesyirikan zaman sekarang itu sama dengan kesyirikan dengan zaman dulu, cuman sekarang itu ditambah lebih parah lagi. Walaupun akar kesyirikannya sama. Karena itu akan datang bersama kita 3 kaidah ini menjelaskan bahwa sebenarnya kesyirikan orang zaman sekarang tidak jauh beda dengan kesyirikan orang zaman dahulu. Yang bahkan yang terjadi adalah apa? Orang zaman sekarang mengambil kesyirikan zaman dulu dan kemudian ditambah lebih parah. Karena itu di kaidah yang terakhir beliau tegaskan tentang hal ini, bahwa kesyirikan zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena mereka ambil kesyirikan zaman dahulu dan ditambah lebih parah lagi. Taib. Kemudian masalah ketaatan tadi, sebelum kita baca syarahnya, ketaatan kepada manusia termasuk ketaatan kepada para pemimpin dan para ulama itu terikat kepada ketaatan harus terikat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidak berdiri sendiri, tidak istiqlal, tidak berdiri sendiri. Ya, karena itu ayatnya apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah firmankan
taatilah Allah, Allah pakaikan fiil tersendiri, taatilah Allah. Kemudian ketika Allah firmankan taatilah Rasul, Allah pakaikan fiil tersendiri, atiur Rasul. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Nah, wa ulil amri minkum, dan ketaatan kepada pemimpin dan para ulama, di situ tidak diulangi fiilnya, tidak dikatakan atiullah wa atiur Rasul wa atiu ulil amri. Tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena rahasianya ketaatan kepada pemimpin dan para ulama itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul, maka kita taati. Kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak boleh kita taati. Nah, tidak boleh kita taati. Misalnya pemimpin memerintahkan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Tapi bukan berarti kita kudeta, tidak. Atau melakukan demo-demo, tidak. Hanya kita diam saja, tidak taat. Ya, memerintahkan sesuatu misalnya yang merupakan maksiat. Yang merupakan apa? Maksiat. Maka apa? Tidak boleh kita taati, tapi bukan juga kita kritik mereka terang-terangan, demonstrasi sana sini. Ya, apalagi menghunus pedang atau melakukan tindakan teror. Jelas ya? Kita tidak taat kepada mereka pada hal-hal maksiat, tapi bukan berarti kita melakukan perlawanan atau turun ke jalan untuk mengkritisi mereka. Itu tidak benar. Kita hanya tidak lakukan apa yang mereka perintahkan jika mereka perintahkan maksiat. Di sini ada 3 perkara. Berarti ketaatan kepada pemimpin dan para ulama itu ada 3. Kalau pemimpin memerintahkan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. 2, pemimpin memerintahkan yang perkara mubah, wajib juga ditaati. Perkara mubah, seperti misalnya termasuk perkara mubah apa? Peraturan lalu lintas misalnya, wajib ditaati. Karena ini dalam perkara mubah, bahkan untuk kemaslahatan rakyat sendiri, wajib ditaati di situ. 3, kalau pemimpin memerintahkan yang merupakan maksiat, menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka di sini tidak boleh kita taati. Kita harus Kita harus diamkan, tidak boleh kita taati. Tapi bersamaan dengan itu kita juga tidak keluar di jalan demo-demo atau mengkritisi mereka terang-terangan. Nah, itu 3 keadaan harus dicermati. Kalau mereka memerintahkan pada apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita wajib taati. Kenapa wajib taati? Karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada mereka. Kedua, kalau mereka memerintahkan yang mubah, maka wajib juga kita taati karena Allah memerintahkan untuk taat kepada mereka selama bukan maksiat. Dan perkara mubah bukan maksiat. Ketiga, kalau mereka memerintahkan maksiat, maka apa? Tidak boleh kita taati, tapi tidak boleh juga kita mengkritisi mereka terang-terangan, apalagi melakukan tindakan teror atau kudeta dan semisalnya. Jelas ya? Ya, tidak boleh. Karena Allah berfirman atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq. Nah, jadi kalau bertentangan antara perintah makhluk dan perintah Allah dan Rasulnya, maka harus didahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun ketika dia memerintahkan maksiat, penguasa memerintahkan maksiat, maka kita tidak boleh lakukan. Kalau kita mampu menasihatinya dengan baik, maka kita nasihati dengan baik. Nah, kalau kita misalnya punya jalur untuk menasihatinya,
mendatanginya kita datangi. Kalau tidak ya dengan cara yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya dengan mengirim utusan atau mengirim surat, atau misalnya melalui wakilnya, yaitu orang-orang yang bisa menyampaikannya kepada mereka. Kalau ada jalur untuk menasihatinya, misalnya melalui perantara seperti menterinya atau orang-orang yang biasa ketemu dengannya, maka dinasihati. Kalau tidak ada jalur, maka kita mengajarkan saja, mengajarkan kepada manusia hal yang sebenarnya tanpa mengkritisi langsung pemimpin, tanpa menyebut nama. Kadang mengkritik pemimpin itu kalau dia melakukan kesalahan, tidak perlu kita sebut ini lakukan oleh pemimpin. Kita mengajar saja di masjid misalnya atau di khutbah, menjelaskan secara umum. Menjelaskan apa? Secara umum, tanpa menyinggung nama mereka atau hal-hal yang berkaitan langsung dengan mereka. Nah, kita ajari atau luruskan pemahaman yang keliru dengan penyampaian umum supaya dipahami, mudah-mudahan sampai kepada mereka atau paling tidak dipahami oleh masyarakat yang lainnya bahwa itu adalah kekeliruan. Dan yang menjadi hal yang harus kita hindari adalah jangan sampai kita menghasung, memberikan hasutan kepada rakyat. Kebanyakan orang-orang ustadz-ustadz yang awam itu, mereka kadang tidak ada maksud untuk mengkritisi penguasa secara terang-terangan, tapi kadang dia menghasut untuk menjelek-jelekan penguasa. Akhirnya banyak orang yang benci kepada penguasa. Kalau antum pergi di jalan-jalan sana, bahkan tukang bakso pun itu kalau ketemu orang ceritanya apa? Keburukan penguasa semua. Kenapa? Hasutan yang apalagi di zaman teknologi sekarang, media sosial, banyak sekali hasutan untuk membenci penguasa. Orang-orang yang seperti ini, walaupun dia mungkin tidak sadari, sebenarnya mereka punya nafas-nafas khawarij. Dalam artian mereka menghasut manusia untuk membenci penguasa. Akhirnya tatkala kebencian itu sudah merebak di seluruh negeri, maka akan datang puncaknya nanti kudeta. Kalau sudah merebak semuanya, semua masyarakat memendam kebencian kepada pemimpinnya, apa yang terjadi? Pasti suatu saat akan meledak. Kebencian tersebut yang selama ini terpendam pasti akan meledak dalam bentuk apakah itu demonstrasi besar-besaran atau dalam bentuk betul-betul kudeta. Itu akan terjadi sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah sana. Jadi awalnya hasutan antara, bahkan kadang suami bercerita dengan istrinya tentang kejelekan penguasa. Bayangkan kalau setiap keluarga begitu, anak-anaknya juga dengar, terbentuklah masyarakat yang hidupnya dalam keadaan membenci penguasa. Kalau ini terjadi di semua negara, di seluruh negeri, apa yang akan terjadi? Pasti ujung-ujungnya kekacauan. Jadi sekedar bercerita keburukan penguasa itu sangat berbahaya. Mengangkat senjata itu adalah merupakan bentuk kudeta yang jelas, tapi diantara khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin adalah dengan ucapan dan tulisan. Ada orang yang khurujnya itu keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan melakukan terorisme, tindakan teror, atau dengan demonstrasi. Ini dia tindakannya dengan badan, keluarnya terhadap ketaatan kepada pemimpin dengan badannya. Ada yang keluar
dari ketaatan kepada pemimpin dengan lisannya, yaitu mau menghasut manusia untuk membenci penguasa. Ada yang keluarnya dari ketaatan kepada pemimpin dengan penanya, dengan tulisannya, bermacam-macam. Semuanya ini mereka memiliki apa? Nafas-nafas khawarij yang apa namanya, yang bertemu pada satu pemikiran, yaitu membenci penguasa dan ingin keluar kepada ketaatan terhadap penguasa. Nah, jadi walaupun penguasa itu kadang melakukan hal yang keliru, bahkan menzalimi kita atau memerintahkan pada sebuah maksiat, tidak serta-merta kita langsung boleh mengkritisinya, boleh melakukan apa namanya tindakan teror atau mengkudeta mereka, tidak. Bahkan kudeta itu dibolehkan pada keadaan-keadaan tertentu, yaitu kalau pemimpinnya itu kafir, jelas-jelas kafir, pemimpin tertingginya kafir, dan jelas kekafirannya, bukan kekafiran yang katanya orang. Ya. Misalnya kalau dengar katanya orang dia tidak sholat atau tidak, itu tidak jelas. Harus saksikan sendiri bahwa dia tidak sholat 5 waktu. Atau dia melakukan kesyirikan, atau dia mengucapkan kekufuran dan melakukan perbuatan kekufuran. Jelas antum lihat sendiri. Ada hujjah di hadapan Allah nanti. Saya kudeta ya Allah karena saya lihat langsung kekufurannya. Tapi tidak cukup sekedar melihat bukti kekufuran. Ada hal lain. Kedua yaitu ada kemampuan untuk mengkudetanya. Ada kemampuan untuk apa? Mengkudetanya. Misalnya kaum muslimin kuat dan persenjataan mereka lebih kuat daripada pemerintah yang kafir tersebut. Nah, di situ baru bisa. Yaitu ada kemungkinan besar kita menang kalau kita kudeta. Ini seandainya pemimpinnya kafir. Tapi alhamdulillah kaum muslim di Indonesia sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dipimpin oleh presiden yang kafir. Tidak akan mungkin untuk sekarang. Kenapa? Arah politik selalu mengarah bahwa pemimpin kita akan selalu muslim. Karena di setiap pemilihan alhamdulillah isu-isu agama itu sangat kental, sehingga yang menang pasti yang mayoritas. Paham? Yang mayoritas, alhamdulillah. Sehingga negara kita masih tetap dianggap sebagai negara Islam, pemimpin yang muslim, dan mereka adalah orang-orang yang awam. Tapi bersamaan dengan itu, setahu kita mereka adalah orang-orang yang tetap berada di atas keislaman. Tidak ada tanda-tanda kekafiran yang nyata. Paling mereka adalah orang-orang awam biasa yang kadang melakukan dosa, kadang melakukan kesalahan, tapi mereka tetap berada di atas keislaman. Nah, sehingga tidak ada pembolehan untuk keluar dari ketaatan kepada mereka, apalagi menghunus pedang atau menghunus senjata untuk melawan mereka. Nah, wasal. Qala syarih, dan apabila kamu telah mengetahui bahwa syirik, apabila dia mencampuri ibadah, maka dia merusaknya dan membatalkannya dan membatalkan amalan, maka dan jadilah pemiliknya itu atau pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di neraka, yang masuk di neraka. Yaitu selama kamu mengetahui bahwasanya selama kamu mengetahui tauhid, yaitu mendirikan Allah dengan ibadah, wajib juga engkau mengetahui apa itu syirik. Ya, jadi kalau antum sudah tahu apa itu tauhid, kan antum sudah tahu apa itu tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Jawabannya tidak. Wajib juga engkau mengetahui apa itu syirik. Terus, karena sesungguhnya
orang yang tidak mengetahui syirik sesuatu, maka akan terjatuh di dalamnya. Iya, dia bisa terjatuh dalamnya. Kalau dia tidak tahu sesuatu, maka dia bisa terjatuh di dalamnya. Nah, karena itu seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rif asy-syarra min al-haqqi yaqa' fihi." Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, melainkan untuk apa? Untuk sekedar mengetahuinya. Karena siapa yang tidak mengetahui keburukan, mana yang buruk, mana yang baik, maka dia bisa terjatuh dalam keburukan dalam keadaan tidak dia sadari. Paham ya? Dan seorang penyair yang lain berkata, "Innad didda yudhiru husnahu diddu, ala bididdiha tatabayyanul asya'u." Kata penyair ini, ketahuilah sesungguhnya lawan itu dua hal yang berlawanan akan jelas kalau diterangkan lawannya. Kalau diterangkan lawannya. Sebagaimana manis itu akan jelas kalau kita pernah merasakan pahit. Malam itu akan jelas, siang itu akan jelas kalau pernah merasakan malam. Iya. Dan seterusnya. Maka demikian pula tauhid itu akan lebih jelas kalau kita juga mengenal lawannya itu syirik. Ala bididdiha tatabayyanul asya'u. Ketahuilah dengan lawannya segala perkara itu menjadi jelas. Nah, karena itu metode Al-Quran dan Sunnah, kalau antum baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak hanya menjelaskan kebenaran, tidak hanya menjelaskan tauhid, tapi juga menjelaskan keburukan, menjelaskan kesyirikan, lawan dari tauhid itu. Allah jelaskan selalu dua hal, targhib dan tarhib, memberikan semangat dan memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu tarhib. Tarhib adalah pertakutan tentang hal-hal yang buruk, kesyirikan, dan hal-hal yang menjatuhkan kepada azab, kepada neraka dan seterusnya. Selalu seimbang antara targhib dan tarhib. Penjelasan kebaikan dan konsekuensi dari kebaikan itu berupa surga, dan dijelaskan juga lawannya, keburukan, kesyirikan, dan konsekuensi dari keburukan itu, kesyirikan itu berupa neraka dan azab di dunia sebelum di akhirat. Nah, makanya antum baca kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu, apa kisahnya? Inti dari kisahnya apa? Ahlu tauhid dan ahlu syirik berlawanan. Selalu begitu. Ahlu tauhid berakhir dengan pertolongan, ya kan? Ditolong bersama Rasul mereka. Dan ahlu syirik mereka apa? Diadab. Diadab, ujung-ujungnya diadab. Selalu kisahnya begitu. Kisahnya begitu. Dijelaskan dua hal. Dari awal Al-Quran sampai akhir begitu terus. Begitu pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup mengetahui kebaikan saja, harus juga mengetahui keburukan untuk menghindarinya. Karena itu Hudzaifah bin Yaman beliau katakan apa? Manusia pada bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun saya bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Makhafata an aqwa fihi. Khawatir saya terjatuh di dalamnya. Maka beliau pun bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keburukan dan fitnah-fitnah yang akan terjadi di masa depan. Ini di zaman Nabi. Karena itu beliau dijuluki dengan apa? Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang munafik dan berkaitan dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal Nabi di tengah para sahabat. Di tengah para sahabat akan terjadi peperangan, terjadi ini dan itu, orang-orang munafik ini namanya disebutkan oleh Nabi kepada Hudzaifah. Nah, jelas ya, beliau bertanya tentang keburukan untuk apa? Beliau sebutkan sendiri agar saya tidak terjatuh di dalamnya. Sebab kebaikan itu kadang banyak orang tahu kebaikan, tapi dia tidak tahu keburukan, tidak tahu rincian-rincian tentang keburukan, sehingga dia lakukan kebaikan tapi mudah juga untuk terjatuh dalam keburukan. Seorang yang faqih dan orang yang berilmu sesungguhnya adalah dia mengetahui kebaikan dan dia tahu keburukan. Dia tahu kebaikan untuk dia lakukan dan dia tahu keburukan untuk dia hindari. Seperti itulah ilmu yang sebenarnya. Mengetahui kebaikan untuk dia lakukan
dan mengetahui keburukan untuk dia hindari dan dia jauhi. Nah, terus maka seharusnya bahwasanya kamu mengetahui jenis-jenis syirik agar kamu menjauhinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari syirik sebagaimana firman-Nya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dengannya dan mengampuni apa-apa yang selain itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, duna selain, tapi duna itu artinya apa? Di bawah. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Duna apa arti duna? Sesuatu yang di bawah. Dunaka, di bawahmu. Jadi Allah mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik. Kalau orangnya tidak bertobat sebelum meninggal ya. Kalau dia bertobat diampuni, orang kafir pun diampuni. Musyrik diampuni kalau dia bertobat. Tapi yang dimaksud di sini apa? Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka pasti dia masuk neraka. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, pasti masuk neraka. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi dosa besar yang lain yang dibawa kesyirikan, kalau pelakunya meninggal, seorang melakukan dosa besar, pelakunya meninggal tanpa bertobat, masuk neraka atau tidak? Tidak boleh kita pastikan. Kalau antum pastikan masuk neraka, itu pemahamannya Khawarij dan Mu'tazilah. Apa Khawarij dan Mu'tazilah? Mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka, masuk neraka. Jadi kalau seorang yang melakukan dosa besar kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, jawabannya ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau tidak, Allah adab. Allah adab dulu, baru setelah itu masuk surga, selama dia masih muslim, kan begitu. Inilah maksud ayat ini. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kalau pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Jadi dosa membunuh, dosa berzina, dosa ini dan itu, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, maka masih mungkin untuk diampuni oleh Allah, masih mungkin. Ya, tapi ini kembali kepada Allah. Kalau Allah ingin adab, Allah adab. Kalau tidak, Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga. Paham ya? Tapi kalau pelaku dosa besar dia bertobat sebelum meninggal, diampuni atau tidak? Diampuni. Dosa syirik saja diampuni, dosa kekufuran saja diampuni. Jadi kalau bertobat sebelum meninggal, semua dosa itu diampuni. Mau dia besar, mau kecil, mau kekufuran, mau bukan kekufuran, semua dosa diampuni kalau dia bertobat sebelum meninggal. Tapi pembahasan di ayat ini, kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, dilihat dulu dosa apa? Oh, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, tidak diampuni, kekal dalam neraka. Bagaimana kalau dosa besar biasa? Dosa besar mencuri, dosa besar minum khamar atau yang lain? Jawabannya di bawah kehendak Allah. Kita tidak pastikan. Di bawah kehendak Allah. Kita tidak pastikan diazab, kita juga tidak pastikan diampuni. Terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat orangnya ini pantas untuk diampuni, maka Allah ampuni tanpa mau mengadabnya terlebih dahulu. Kalau Allah lihat orangnya tidak pantas untuk diampuni, maka Allah azab dulu. Allah azab dia terlebih dahulu, dan Allah masukkan ke dalam surga kalau dia masih memiliki keimanan. Nah, terus. Dan syirik ini, maka syirik ini yang ini adalah bahayanya. Nah, fahadha syirkul ladzi hadha khatar. Maka inilah kesyirikan yang seperti ini bahayanya. Maka inilah kesyirikan yang seperti inilah bahayanya, yaitu bahwasanya Allah mengharamkannya dari surga. Bahwasanya syirik itu mengharamkan seseorang dari surga. Syirik, annahu syirik,
Kembali ke syirik, hunya. Sungguhnya syirik itu mengharamkan dari surga. iya. Sesungguhnya syirik innahu Sama, kembali ke syirik. dia itu dhamir sya'an. Antum terjemah saja, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan mengharamkan dari ampunan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan padanya. Nah, terus Jika dengan demikian, jika demikian, kalau begitu, kalau begitu ini adalah bahaya yang besar. ya, maksudnya syirik ini adalah bahaya yang besar. Terus Wajib bagimu mengetahuinya sebelum bahaya-bahaya yang lain. Wajib bagimu mengetahuinya sebelum bahaya-bahaya yang lain. Karena sesungguhnya syirik itu pemahaman dan akal menjadi sesat karenanya. Iya. Maka wajib Perhatikan orang-orang yang melakukan syirik itu. Bagaimana akal-akal mereka? Kalau sudah terkungkung kesyirikan di kepalanya itu, dia tidak sadar dia melakukan hal-hal yang bodoh. Dia orang-orang yang mengagungkan kislamet itu. Tahu kislamet? Kerbau yang di Jawa itu diambil tainya, perebutkan tainya. Kalau keluar tainya itu ditangkap kayak emas itu. Berebut. Perhatikan bagaimana akalnya orang-orang yang melakukan syirik. Kayak hilang akal, gila. Jelas ya? Mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang yang waras. Maka ini bukti bahwa syirik itu akan menghilangkan akal sehat seseorang. Jelas ya? Dia misalnya melakukan persembahan-persembahan kepada bebatuan, atau meyakini bahwa batu itu menyembuhkan, atau ini, itu kan sudah stres, itu sudah gila, itu tidak lagi sesuai dengan akal yang jernih. Paham ya? Jadi syirik akan membuat akal-akal pelakunya itu menjadi rusak. Nah, terus maka wajib kita mengetahui apa itu syirik dari Al-Quran dan Sunnah. Allah tidak memperingatkan sesuatu kecuali dia menjelaskannya. Ya, dia tidak memperingatkan dari sesuatu kecuali pasti dia juga akan menjelaskannya. Jadi bukan hanya memperingatkan bahwa itu buruk tanpa ada penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sesuatu yang buruk dan menjelaskannya supaya menjadi jelas bagi hamba-hambanya. Nah, terus dan tidak memerintahkan dengan sesuatu kecuali Allah juga menjelaskannya kepada manusia. Nah, dan maka dia tidak diharamkan. Maka Allah tidak mengharamkan syirik dan meninggalkannya secara global. Jadi Allah tidak mengharamkan syirik lalu membiarkan samar di tengah manusia. Bahkan Allah mengharamkan syirik itu, mengharamkannya dan menjelaskannya kepada manusia tentang kebatilan kesyirikan itu dan dampak-dampak buruknya. Begitu pula hal-hal yang rusak berkaitan dengan kesyirikan itu Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah jelaskan dampak buruk kesyirikan, apa-apa saja yang diakibatkan oleh kesyirikan itu di dunia maupun di akhirat. Jelas ya? Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, bal bayyanahu. Bahkan Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran yang agung, dan Rasul juga telah menjelaskannya di dalam Sunnah dengan penjelasan yang memuaskan. Iya. Terus, maka apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, maka kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah sampai kita mengetahui agar kita mengetahui syirik. Jadi hatta itu kadang bermakna ta'lil.
Sebab agar terjemah agar kita mengetahui apa itu syirik. Terus dan kita tidak mengembalikannya kepada perkataan seseorang dan maksudnya tidak merujuk raja'a yarji'u, tidak merujuk kepada ucapan fulan dalam mengetahui syirik itu. Paham ya? Jadi kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengenal kesyirikan? Bagaimana cara mengenal tauhid dan kesyirikan? Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita merujuk kepada kaidah orang, apalagi kaidah orang-orang yang juga memang pelaku kesyirikan. Pasti dia apa? Akan berusaha membela dirinya bahwa ini yang kita lakukan ini bukan syirik. Tawassul itu bukan syirik. Tabarruk kepada kuburan itu bukan syirik katanya. Nah, ini tabarruk namanya. Kalau orang zaman dulu kan ya, mereka begini berdoa kepada ini. Nah, kalau kita kan tabarruk, mencari berkah ini. Bagus ini mencari berkah. Padahal namanya saja dia rubah. Hakikatnya apa? Dia berdoa kepada penghuni kubur. Dia minta tabarruk karena apa? Ngalap berkah. Berdoa untuk minta berkah kepada siapa? Kepada orang yang sudah dikubur itu. Syekh Yusuf kah, siapa? Ya. Jelas ya? Nah. Taib qala al-musannif al-syarih hafizahullah taala fa'alam yang kemarin fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan. Nah, sahihatan enggak ya Daniel? Untuk sudah lihat. Nah, apa? Kenapa nasab? Nah, sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartani. Anda syartani Abdul Musawwir. Fail dari. Nah, idza ikhtalla syartun min asy-syartaini batalat. Asy-syartul awwalu an takuna khalisatan liwajhillah, laisa fiha syirkun. Syirkun apa? Irsan. Laisa muakhar. Fa in khalataha syirkun batalat. Batalat mana failnya batalat? Ibadah itu batil kalau syirik mencampurinya. Mithlu at-taharati idza khalataha hadathun batalat ini apa? Kembali ke mana? Failnya. Batalat. Kembali ke. Nah, kadzalika idza abatta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Nah, هذا الشرط الأول والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها باطلة مرفوضة. عندك مرفوضة. Kenapa rafa? Batilatun wa marfudatan. Wa marfudah. Apa dia? Kenapa rafa? Batilatun apanya? Matu kebatilatun. Batilatun kenapa rafa? Nah, liannaha bid'atun wa khurafatun. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Nah, sebelumnya itu kalau syirik apa? Syirik yang menunjukkan bahwa ibadah kalau bercampur dengan kesyirikan batal.
ibadah itu apa dalilnya? Yang syarat pertama. Kalau syarat kedua kan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kalau syarat pertama, kalau syirik bercampur dengan ibadah maka ibadah itu batil, apa dalilnya? Nah, ada juga hadis yang mirip dengan ini. Yaitu Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, apa kata Allah? Ana aghna syuraka'i minasyirk. Man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Man amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Mirip dengan ini lafadznya. Man amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, dia mempersekutukan aku dan selainku dalam amalan itu, maka saya akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Maksudnya tidak diterima ibadahnya. Begitu pula Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini jelas. Kata Allah, jika engkau berbuat kesyirikan wahai Nabi Muhammad, maka akan batal amalanmu. Ini Nabi Muhammad, bagaimana lagi dengan umatnya? Jelas ya? Itu dalilnya dia. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan. Muwafiqatan, kenapa rafa Yahya, nasab Yahya? Khabar takun. Lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la bistihsanatin nas wa niyatihim. Di situ apa itu? Ada alifnya. Wa niyatahum. Ya, hapus alifnya itu. Hapus alif yang kedua. La bistihsanatin nasi wa niyatihim. Ada dua alifnya saya. Wa niyatihim wa maqasidihim madama anha lam yadulla alaihi dalilun. Dama mana isim dan khabarnya, Hairil? Dama saudarinya siapa? Mana isimnya dan mana khabarnya? Isimnya jumlahnya. Madama annaha lam yadullu alaihi dalilun min asy-syar' fa hiya bid'atun. Ini kembali dia mustatir kan, apa namanya isimnya, takdirnya huwa, kembali ke mana? Tidak bisa kembali ke mama, di situ huruf masdariyah bukan mama usul. Selama dia tidak ditunjukkan oleh dalil, madama annaha tidak jelas ini banyak kemungkinan ma syartiyah ya. Ma syartiyah, jadi tidak beramal dama di situ. Dama apa syaratnya beramal? Apa syaratnya Heril? Beramal amalan kana dama. Apa syaratnya? Didahului oleh didahului apa? Yang lain? Ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Perhatikan, kana dan sesadarinya itu tiga macam. Ada yang beramal tanpa syarat, yaitu kana sampai laisa. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. 8 beramal tanpa syarat. 4 beramal dengan syarat dahului oleh ma nafiyah atau nafi. Yang penting nafi, mau selain ma boleh. Apa itu? Fatia, bariha, fakka dan zala. Ya, zala 4.
ini harus didahului oleh nafi atau nahi atau doa, salah satunya. Kalau yang terakhir dama ini syaratnya didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Kemungkinan di sini bukan ma masdariyah dzarfiyah, dia ma syartiyah. Karena itu jawaban syaratnya fahiyah. Lihat. Madama annaha lam yadulla alaihi dalilun minasyara' fahiyah. Ada makanya di situ. Ada jawaban syarat. Berarti kemungkinan ma syartiyah. Jadi dia dikandungkan mana syarat, tidak ada atau tidak beramal seperti amalannya kana. Selama ibadah tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil dari syariat, maka dia adalah bid'ah. Maka dia adalah bid'ah. Wala tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyatan wa in za'ama annahu taqarraba biha wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla fala budda fil ibadati min hadaini syartain al-ikhlasi. Kenapa jar haril badal wal mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha fa in dakhalaha syirkun batalat wa idza sarat mubtada'atan. Kenapa nasab Daniel khabar sarat laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadah. Faidata badal musawwir, mana khabarnya? Jar majrur. Nah, li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah. Ma di situ ma masdariyah. Nah, ala ghairi syar'illah, begitu takdirnya. Ala ghairi syar'illah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala hunaka ahadun minal khalqi yajib ittiba'uhu ahadun. Kenapa rafa' irsan mubtada muakhar, mana khabar? Hunaka khabar. Terus minal khalqi dan yajibu ittiba'uhu, apa namanya di situ? Jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in na'at. Ya. Naatnya ya. Tidak ada di sana seorang pun yang wajib untuk ditaati. Illa rasulah. Dibaca rasulah. Bisa juga rasulah atau tidak? Tidak. Bisa rasulu. Itu apa itu? Tan manfi. Dia bisa baca rasulu nanti mustasna badal ke ahadun. Tidak ada seorang pun di sana yang dari kalangan makhluk yang wajib untuk ditaati kecuali rasul. Boleh rasulah, boleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma ada ar-rasulah kenapa nasab azam maf'ulun bihi dari ada khala ada dan hasya. Ya. Kalau dahului oleh ma pasti apa? Ingat azam pasti apa? Antum dah ingat? Khala ada dan hasya itu ada dua keadaan. Kadang dia fi'il, kadang dia huruf jar. Kalau didahului oleh ma pasti apa? Pasti fi'il madhi. Ma apa namanya itu? Ma masdariyah. Diingat. Jadi mustasnanya pasti
nasab sebagai maf'ul bih. Fa innahu yuttaba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasulah. Amma idza khalafa ar-rasulah fala ta'ata. Kenapa nasab itu Yahya? Ta'ata. Hah? Sudah lihat? Kenapa nasab ta'ata? Cepat. Atau bagaimana? Antum ikut persiapan atau tidak? Ta'ata, kenapa nasab? Tidak ada huruf ataf di situ. Fa di situ bukan huruf ataf, jawaban amma. Apa Heril? La nafil jins. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Mana khabarnya Yahya? Daniel. Mana khabarnya ta'ata? La ta'ata. Udah cocok. Abdul Musawir. Azam. Mahdhuf. Ahsant. Mahdhuf. Takdirnya lahu. Fala ta'ata lahu. Tidak ada ketaatan padanya kalau dia menyelisihi Rasul. Fala ta'ata. Itu sudah jelas itu konteksnya. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata. Tidak ada ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepadanya, kepada orang yang menyelisih Rasul itu. Itu kadang dihapus karena sudah terlalu jelas. Yaqulullahu ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulul amri hum al-umara wal ulama. Fa idza ata'ullaha wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Amma idza khalafu amrallahi fa innaha la tajuzu ta'atuhum wala ta'atuhum. Kenapa rafa' Daniel? Fa'il dari wala tiba'uhum fima khalafu fihi li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan. Anda Abdul Musawir. Istiqlalan. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq mungkin, tapi bagaimana antum jelaskan coba sisi kemungkinannya. Laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan. Mungkin maf'ul mutlaq, tapi agak jauh. Bagusnya apa? Masa karena? Tidak cocok. Dia di situ cuma dua kemungkinan yang udah lebih dekat. Dia hal ditawil ke mustaqilan atau istiqlalan isqatil khafid. Asalnya bil istiqlal. Tidak ada seorang pun ditaati secara berdiri sendiri. Cuma dua kemungkinan itu yang lebih dekat. Yuta'u istiqlalan ay mustaqillan atau yuta'u istiqlalan bil istiqlal. Paham ya? Minal khalq illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama. Laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa rasulu. Bisa rasulu, bisa rasulah. Rasulu badal ke ahadun, rasulah mustathna. Wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u ila idza ata'a rasula wattaba'a rasula hadhihi hiya al-ibadatu as-sahihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa lagi nanti? Ganti-gantian. Siapa selanjutnya? Yahya kan yang belum ini. Yahya dulu. Kaidah pertama sampai mana itu? Sampai fi musamma tauhid. Fi musamma atau selesaikan itu Yahya. Selesaikan sampai nomor syarah berikutnya. Selesaikan syarahnya kaidah yang pertama
selesaikan syarahnya ke yang pertama. Tetap persiapan sama-sama. Baik. Itu rusak.